Untuk perkara nomor 120 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 akan segera dimulai. Kepada pemohon dan atau kuasanya, pemerintah, DPR, dan KPU dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan pada masa transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Untuk itu, protokol kesehatan tetap diterapkan. Antara lain, 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan secara luring, daring, atau hybrid, dan atau atas persetujuan Mahkamah. 2. Para pihak yang hadir secara luring di gedung Mahkamah Konstitusi diwajibkan tiba paling lambat 1 jam sebelum sidang dilaksanakan dan mengisi daftar hadir. Bagi para pihak yang hadir secara daring, mohon bersiap dan mengisi daftar hadir paling lambat 30 menit sebelum sidang dilaksanakan. 3. Mewajibkan para pihak yang hadir secara luring untuk memeriksa suhu tubuh dan mengenakan masker sebelum dan selama persidangan. 4. Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran secara luring bagi para pihak di ruang sidang. Selebihnya, para pihak dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang daring atau media elektronik lain yang difasilitasi oleh Mahkamah. 5. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan 1 hari sebelum persidangan diselenggarakan, mencakup tempat, benda, dan seluruh perlengkapan yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, handle pintu, dan toilet. 6. Majelis hakim, para pihak, petugas pendukung persidangan, juru sumpah, wartawan dan kru media, petugas perekam, serta petugas keamanan membersihkan tangan dengan hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh, serta mengenakan masker sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang. 7. Majelis hakim, para pihak, pemberi keterangan, ahli, saksi, dan penerjemah diperkenankan melepas masker pada saat akan berbicara dalam persidangan dan mengenakan kembali setelah selesai berbicara. 8. Berkas yang akan digunakan dan atau disampaikan dalam persidangan, baik secara langsung atau melalui media elektronik lainnya, wajib diserahkan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. 9. Kaidah lain persidangan yang belum diatur dan diperlukan ditentukan oleh Mahkamah.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan dalam perkara nomor 120 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon hadir. Hadir yang mulia. Baik. Saya Ikhwan Fahroji, kemudian ada Bapak Kobul Nusantara, Muhammad Ihsan dan Andi Kurniawan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dari Presiden yang mewakili pemerintah hadir ya. Izin yang mulia, ya hadir dari Kemenkumham dan Kemendagri yang mulia. Ya. Dari DPR hadir secara daring Pak Arsul yang sangat saya hormati. Alhamdulillah yang mulia Prof. Arif. Ya. Kami hadir secara daring, mohon maaf karena bersamaan dengan kegiatan keparlemenan yang lain pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsul. Kemudian pihak terkait KPU. Terima kasih yang mulia, KPU hadir, saya Hasyim Asyari Ketua dan Saudara Yulianto Sudrajat, Wakil Ketua Divisi SDM. Terima kasih. Baik, sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya minta persetujuan dari pemohon, dari DPR, Pak Arsul, dan dari pemerintah dan pihak terkait. Begini, Ketua Mahkamah Konstitusi secara mendadak ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau yang pertama meminta izin kepada kita untuk tetap melanjutkan sidang, tapi karena tidak ada wakil ketua, maka kita sepakat untuk meminta saya sebagai yang jabatannya hakim paling senior, artinya masa jabatannya paling lama untuk memimpin sidang. Apakah sidang ini saya yang memimpin tetap dilanjutkan atau tidak? Pemohon, saya persilahkan berpendapat. Terima kasih yang mulia. Kalau menurut kami tetap dilanjutkan yang Tetap mulia. dilanjutkan. Dari DPR, Pak Arsul. Kami tidak berkeberatan, silakan jika memang disepakati untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Arsul. Dari pemerintah yang mewakili Presiden. Izin yang mulia, dari pemerintah juga tidak keberatan yang mulia. Baik, dari pihak terkait. Kami mengikuti hukum acara di MK. Baik, kalau begitu sidang bisa kita lanjutkan. Agendanya adalah yang pertama mendengarkan keterangan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah sudah siap? Izin yang mulia, untuk pemerintah mengajukan penundaan untuk pembacaan keterangan Presiden kali ini yang mulia. Kemudian dari DPR Pak Arsul siap ya untuk memberikan keterangan? Insya Allah siap yang mulia. Kami akan menyampaikan keterangan pada siang hari ini. Baik, kemudian dari pihak terkait Pak Asim? Kami siap yang mulia. Baik, kalau begitu kita mulai persidangan ini dengan mendengarkan keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang telah hadir secara daring, yang sangat saya hormati Bapak Dr. Arsul Sani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 120 garing PU strip 20 Romawi garing 2022. Yang mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, para pemohon dan kuasanya, yang kami hormati kuasa hukum pemerintah, dan yang kami hormati pihak terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR RI nomor 40 garing PIMP garing 2 Romawi garing 2021-2022, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang dalam hari ini hadir dalam persidangan ini, saya sendiri, Arsul Sani, nomor anggota DPR RI A469. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 257.120 garing PUU garing PAN .MK garing PS garing 02 garing 2023 tertanggal 10 Februari 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Fahrin dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia CSIPP dalam hal ini melalui kuasanya. Dengan ini kami DPR RI ingin menyampaikan keterangan sebagaimana diminta oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap permohonan uji materi dalam perkara ini. Kami mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk tidak membacakan semuanya, namun kami telah menyampaikan apa yang akan kami bacakan naskah versi lengkapnya. Karena itu apa yang tidak kami bacakan mohon dianggap telah dibacakan. Keterangan DPR RI. A. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian Undang-Undang AKUO secara material, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK dalam perkara nomor 006 garing PUU strip 3 Romawi strip 2005 dan perkara nomor 011 garing PUU strip 5 Romawi garing 2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Tidak kami bacakan untuk mempersingkat waktu. Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan para pemohon tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum
dalam pengujian perkara ini. Selanjutnya terkait dengan pokok permohonan, kami mohon untuk bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa tahapan pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dikenal sebagai PKPU 3/2022, yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024. Dan pemilu serentak dilakukan pada 14 Februari 2024. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 28 bulan atau selama 2 tahun 4 bulan. Dua, bahwa tahapan dan jadwal pemilu 2024 tersebut disepakati antara DPR RI, dalam hal ini Komisi 2, bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI pada tanggal 24 Januari 2022. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilihan umum secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut. Tiga, bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, KPU berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, serta menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota. Bahwa dalam rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota, KPU sepenuhnya dibantu oleh tim seleksi yang dibentuk KPU pada setiap provinsi dan kabupaten kota. Tim seleksi tersebut masing-masing beranggotakan 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. 4. Bahwa pembentukan tim seleksi oleh KPU hanya membutuhkan 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Untuk tim seleksi diberikan waktu paling lama 3 bulan saja untuk melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan calon anggota KPU Provinsi dan 2 bulan untuk pemilihan calon anggota KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan menetapkan hasil pemilihannya berdasarkan peringkat. 5. Bahwa KPU telah mendesain jika dalam proses rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Kota berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu, KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten Kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. 6. Bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tersebut dilakukan paling lama 60 hari kerja. Dengan demikian dalam proses rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memakan waktu sekitar 3 bulan saja. Dan keterlibatan KPU secara langsung hanya pada pembentukan tim seleksi, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. 7. Bahwa dalam pasal AKUO telah diatur secara jelas masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah atau janji. Dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sehingga total masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota paling lama menjadi 10 tahun untuk tingkatan yang sama.
kami lupatin 9 bahwa dalam desain rekrutmen keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, KPU telah menetapkan keputusan KPU nomor 71 tahun 2023 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya periode 2023-2028 yang menjadi pedoman bagi tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi. Bahwa KPU menunjukkan telah siap dan telah mendesain perihal masa keanggotaan di 20 KPU yang akan habis masa keanggotaannya pada tahun 2023 dengan mempersiapkan jadwal rekrutmen yang prosesnya telah dimulai sejak Januari 2023. Kami mencatat dalam jumpa pers di kantor KPU RI usai pertemuan 7 komisioner KPU RI periode 2022-2027 dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2022, Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari menyampaikan pada intinya proses seleksi anggota atau komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan tetap dilakukan, sehingga dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 2017 yang mengatur masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota adalah 5 tahun, maka akan dilakukan seleksi, sehingga dengan demikian sepanjang ketentuan di dalam undang-undang tidak ada perubahan, maka sesuai dengan durasi maksimal masa jabatannya menjelang 5 tahun akan dilakukan seleksi ulang. Selain itu, seleksi yang akan dilakukan dengan pertama-tama membentuk tim seleksi oleh KPU RI sekurang-kurangnya harus dilakukan 5 bulan sebelum masa jabatan anggota KPU atau komisioner KPU di daerah terkait habis. Dan sejak 2023 KPU telah membentuk tim seleksi. 11 bahwa dalam petitumnya para pemohon pada intinya meminta ada rumusan pasal aqua, yaitu masa jabatan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, diubah menjadi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Terhadap petitum tersebut, DPR RI ingin menyampaikan pandangan dan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pasal aqua adalah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya bagi pemilu 2024, melainkan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu selanjutnya di masa yang akan datang. Bila rumusan pasal aqua diubah sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon dalam petitumnya, maka ketentuan pasal aqua hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang berikutnya. B. Bahwa perubahan yang demikian itu akan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan bagaimana diatur dalam pasal 5 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. C. Bahwa sudah selayaknya suatu undang-undang, khususnya dalam hal ini,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa dioptimalkan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu atau kepentingan tertentu mengikuti siklus 5 tahunan. Hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. Harapan dari pembentuk undang-undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dapat digunakan dan dilaksanakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara kontinuitas berdasarkan kebutuhan objektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. D. Bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh para pemohon bukanlah suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan penerapan undang-undang yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kebijakan atau peraturan pelaksana. Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka DPR RI juga memandang perlu untuk menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal yang terkait dalam undang-undang yang dimohonkan atau berkaitan dengan permohonan uji materi ini. Namun ini tidak kami bacakan tentang memori pantuliting atau perdebatan-perdebatan yang terkait dengan pasal tersebut. Akan kami sampaikan selengkapnya dalam naskah yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi nantinya yang mulia. Demikian keterangan DPR yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Yang Mulia, DPR RI berpandangan kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menyatakan bahwa para pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak permohonan aku untuk seluruhnya, serta menerima keterangan DPR secara keseluruhan, dan selanjutnya menyatakan pasal 10 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tentu kami mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya, ex adio ex bono. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan atas nama tim kuasa hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanda Dr. Haji Arsulsani SHMSI IRM nomor anggota A469. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arsulsani. Silahkan duduk kembali. Mohon keterangan tertulis segera mungkin disampaikan kepada mahkamah. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arsulsani. Berikutnya keterangan KPU sudah siap. Silakan Pak Hasim. Lebih baik di mimbar Pak Hasim. Kan kalau di KPU duduk terus, kalau di sini boleh berdiri Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, saudara pemohon, kuasa DPR dan kuasa Presiden yang kami hormati, izinkan saya membacakan keterangan tertulis dari KPU sehubungan dengan sebagai pihak terkait
sehubungan dengan uji material dalam perkara nomor 120/PUU strip 20 Romawi /2022 berkaitan dengan pasal 10 ayat 9 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu. Secara lengkap nanti akan kami sampaikan keterangan tertulis, dan pada kesempatan ini akan kami bacakan hal-hal yang penting saja, karena sebagian besar keterangan kami ini lebih banyak materinya adalah data tentang berakhirnya masa jabatan di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan jadwal seleksinya. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, dengan hormat dan seterusnya, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa akhir masa jabatan, selanjutnya disingkat dengan AMJ, anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak, dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi dan beragam waktu sehingga mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu. B. Bahwa menurut pemohon seharusnya rekrutmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak di luar tahapan pemilu atau pada periode praelektoral, dan keserentakan rekrutmen anggota KPU harus memperhatikan siklus AMJ dan harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan pemilu dan diperlukan upaya transisi. C. Bahwa menurut pemohon upaya transisi dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU yang berakhir pada masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan pemilu 2024 berakhir. D. Bahwa pertimbangan masa jabatan menurut pemohon adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan rekrutmen serentak anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota tidak bersamaan dengan tahapan pemilu. 2. Siklus AMJ 5 tahun ke depan tidak bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan selanjutnya. 3. Tidak melanggar asas legalitas terkait masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. E. Bahwa pasal yang diuji adalah pasal 10 ayat 9 Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 tentang pemilu, yang berbunyi masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Bahwa anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. F. Bahwa menurut pemohon pasal 10 ayat 9 tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22 ayat 1 dan ayat 5, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum KPU selaku pihak terkait memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pokok-pokok permohonan aku, dengan segala hormat izinkan KPU menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa ketentuan pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak hanya bermakna kelembagaan KPU saja, namun satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. 2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana amanat undang-undang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu, di mana KPU memiliki kelembagaan yang bersifat hierarkis. 3. Dalam struktur kelembagaan KPU terdapat struktur yang permanen dan temporer. KPU secara struktur dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, kemudian didukung struktur badan ad hoc yang terdiri dari PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, PPS Panitia Pemungutan Suara, KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Pantarleh Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih dalam pemilu di dalam negeri. Sedangkan pemilu di luar negeri KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, KPPSLN, dan Pantarleh LN. Dalam kesekretariatan KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kota.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf H Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, salah satu kewenangan pihak terkait inkasu KPU adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN. 5. Bahwa pembentukan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota pada setiap provinsi, di mana KPU diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang dalam Undang-Undang Pemilu untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan tim seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok-pokok permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, izinkanlah kami KPU selaku pihak terkait untuk menyampaikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam pembentukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini adalah proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang tersusun sebagai berikut. Angka 6 dianggap dibacakan. Angka 7, tim seleksi akan bekerja secara terbuka melakukan penjaringan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sejumlah 2 kali kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU. Setelah nama-nama paling banyak 2 kali kebutuhan disampaikan, KPU melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana ketentuan pasal 10 dan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. 8. Adapun pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut dianggap dibacakan. 9. Setelah seluruh tahapan seleksi tersebut dilaksanakan, KPU menetapkan dan melantik anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. 10. KPU mengelola seleksi di 37 provinsi termasuk daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat, kecuali Provinsi Aceh. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Pemilu. KPU dibantu oleh KPU Provinsi untuk melakukan seleksi yang ada di KPU, yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kota. Sedangkan untuk seleksi bagi anggota KIP, Komite Independen Pemilu, dilakukan oleh DPRA, DPR Aceh, dan DPRK, DPR Kabupaten Kota di Aceh, dan berkoordinasi dengan KPU. Khusus bagi Provinsi Aceh, pelaksanaan seleksi secara umum hanya melibatkan KPU pada tahap akhir, yaitu penetapan. Hal ini tertera di dalam konun yang mengatur terkait pembentukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota di Aceh. 11. Adapun akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan masa akhir jabatan yang beragam. Pada setiap bulannya tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel jumlah satker satuan kerja dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk satker KPU Provinsi, AMJ tahun 2023 terdapat 28 provinsi. Kemudian tahun 2024 terdapat 9 provinsi, maksud saya AMJ yang tahun 2024 9 provinsi, dan AMJ pada tahun 2025 1 KPU Provinsi. 2. Untuk KPU Kabupaten Kota pada tahun 2023 ini, AMJ terdapat akhir masa jabatan terdapat pada 317 kabupaten kota. Untuk akhir masa jabatan pada tahun 2024 ada 196 KPU Kabupaten Kota, dan akhir masa jabatan pada tahun 2025 ada 1 KPU Kabupaten Kota. 12. Adapun simulasi pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dan tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan dengan proses seleksi adalah sebagai berikut. Terdapat pada tabel simulasi seleksi calon anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota 2024. Dianggap dibacakan tabel tersebut. Selanjutnya 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diharuskan melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota paling lama 5 bulan sebelum masa jabatan anggota KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota berakhir. 14. Bahwa akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota rata-rata memiliki waktu yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum berikut ini. Tabel dianggap dibacakan. Pada intinya di atas judul di kolom paling atas di dalam tabel itu menunjukkan
akhir masa jabatan masing-masing satuan kerja, baik itu KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Sebagai contoh, tabel pertama, pada tabel akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi yang akhir masa jabatannya bulan Mei 2023 ini terdapat 20 KPU Provinsi. Kemudian yang berakhir untuk Juni 2023 untuk kabupaten kota terdapat 118 kabupaten kota, dan seterusnya. Data tersebut kami anggap dibacakan. Selanjutnya halaman 28. Mohon maaf. Khusus untuk berakhir masa jabatan anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota di Aceh terdapat pada halaman 27 dan halaman 28 dianggap dibacakan. 15. Bahwa tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 dalam beberapa jadwal tahapannya bersamaan dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota pada sebagian besar wilayahnya. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel simulasi sebagaimana pada angka 13 di atas. 16. Bahwa meskipun tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota pada sebagian besar wilayah bersamaan pelaksananya dengan tahapan pemilu, namun pelaksanaan pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu 2019, sebelumnya pada pilkada 2018, pemilu 2019, dan pilkada 2022 yang lalu, di mana tidak ada permasalahan berkaitan dengan tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. 17. Bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada, sehingga merupakan hal yang relevan bagi KPU untuk melaksanakan seleksi calon anggota KPU yang tepat waktu pelaksanaannya secara prinsipal dibatasi dengan ketentuan Pasal 10 ayat 9, Pasal 27 ayat 6, Pasal 31 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. 18. Bahwa pelaksanaan seleksi yang berdekatan dengan hari pemungutan suara dalam tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 tidak akan mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pilkada karena KPU telah memiliki pengalaman melakukan seleksi serupa pada tahun 2018. Dan KPU akan mengambil kebijakan yang menjamin proses pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta tahapan tersebut secara profesional dan akuntabel. Terhadap dalil pemohon mengenai usulan perpanjangan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dan keserentakan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, KPU akan menjelaskan hal sebagai berikut. 19. Bahwa dalil pemohon untuk melaksanakan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesungguhnya pernah digagas oleh KPU sendiri dalam pembahasan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemilu. 20. Bahwa berdasarkan data dari pihak terkait yang juga dikutip, maksudnya pihak terkait dari KPU yang dikutip oleh pemohon dalam perkara aku, jika dibaca secara cermat, maka sesungguhnya akan didapatkan fakta bahwa jumlah anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota yang AMJ-nya berakhir tahun 2023 lebih banyak daripada yang akan berakhir pada tahun 2024, apalagi dibandingkan dengan akhir masa jabatan 2025. Mohon menambahkan keterangan sehingga dengan demikian apabila seleksi dilakukan sesuai dengan masa jabatan 5 tahunan, siklus 5 tahunan, sesungguhnya tidak ada anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang dirugikan karena masa jabatannya dikurangi. 21. Bahwa berdasarkan tabel pemohon dalam dalil permohonnya, jumlah AMJ anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota dapat dilihat sebagai berikut. Yang ini data ini sesungguhnya dikutip dari data kami pihak terkait. Untuk tahun 2023, pada bulan Mei ada 17 satker dan kemudian 93 orang. Ini yang dikutip oleh pemohon. Sesungguhnya untuk tahun ini Mei 2023 kami melakukan seleksi untuk 20 satker termasuk 4 satker di provinsi DUB di Papua maupun Papua Barat Daya. Demikian juga data pemohon tentang data akhir masa jabatan KPU Kabupaten Kota dianggap dibacakan. 20 buah. Bahwa terdapat 3
provinsi baru yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 2020 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jumlah AMJ anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota mengalami penambahan. Ada yang kurang ini, sebetulnya 4 provinsi, 3 provinsi pemekaran dari Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, dan satu lagi pemekaran dari Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga total semua provinsi yang habis masa jabatan pada tahun 2023 yaitu ada 28 provinsi, atau dibuat persentase sekitar 73,6% dari total provinsi 37, karena satu provinsi seleksinya bukan oleh KPU tapi oleh DPRA Aceh. Untuk tahun 2024 ada 9 provinsi atau 23,6%, untuk tahun 2025 ada 1 provinsi atau 2,6%. Kemudian untuk Satker KPU Kabupaten Kota pada tahun 2023 ini yang akhir masa jabatannya 2023 ada 317 atau 61,6%. KPU Kabupaten Kota yang akhir masa jabatannya pada tahun 2024 terdapat 196 kabupaten kota atau 38,1%. Untuk yang habis masa jabatan pada tahun 2025 1 KPU Kabupaten. 23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 2017 bahwa seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota proses seleksi dimulai 5 bulan sebelum akhir masa jabatan, maka 7 KPU Provinsi dan 108 KPU Kabupaten Kota yang akhir masa jabatan pada tahun 2024 sesungguhnya proses seleksinya dilakukan pada tahun 2023. Maka KPU akan melakukan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagaimana simulasi berikut ini. 1. Untuk Satker KPU Provinsi pada tahun 2023 ini total KPU Provinsi akan melakukan seleksi 35 KPU Provinsi atau 92,1%. Tahun 2024 akan melakukan seleksi untuk 2 KPU Provinsi atau 5,2%, dan pada tahun 2005 akan melakukan seleksi untuk 1 KPU Provinsi atau 2,6%. Yang kedua, untuk seleksi KPU Kabupaten Kota akhir masa jabatan tahun 2023 sebanyak 425 kabupaten kota atau 82,6% yang akan dilakukan seleksi pada tahun 2023. Untuk akhir masa jabatan tahun 2024 dilakukan seleksi pada tahun 2024 adalah 88 KPU Kabupaten Kota atau 17,1%. Untuk tahun 2025 1 KPU Kabupaten Kota atau 0,19%. 24. Bahwa berdasarkan persentase AMJ akhir masa jabatan KPU Provinsi Kabupaten Kota sebagaimana tersebut di atas, maka yang paling rasional adalah melakukan keserentakan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota justru pada tahun 2023 ini. 25. Pihak terkait KPU perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa KPU saat ini sedang melaksanakan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan rincian sebagai berikut. A. Bahwa KPU pada saat ini sedang melakukan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi. B. Bahwa tahapan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi yang AMJ-nya berakhir di bulan Mei ini 2023 telah dibentuk tim seleksi, dan saat ini tim seleksi sedang menerima pendaftaran bagi calon anggota KPU Provinsi, dan pada hari ini 21 Februari adalah hari terakhir pendaftaran calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi. C. Bahwa pada tingkat KPU Kabupaten Kota, KPU sedang melakukan proses rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Kota pada 118 KPU Kabupaten Kota yang akhir masa jabatannya pada bulan Juni 2023. Kami juga sedang membentuk tim seleksi untuk seleksi di 118 KPU Kabupaten Kota yang akhir masa jabatannya pada bulan Juni 2023 ini. D. Bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang akhir masa jabatan berakhir pada bulan Juli 2023 ini ada 1 KPU Provinsi dan 39 KPU Kabupaten Kota akan dimulai seleksinya pada bulan Maret 2023 ini. Terakhir 26, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut
tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi dan kajian KPU yang telah diuraikan di atas. Dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami KPU selaku pihak terkait menyampaikan pendapat sebagai berikut. A. Bahwa seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai ketentuan pasal 10 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 2012 tentang Pemilu. B. Bahwa dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, tahapan seleksi dilaksanakan secara serentak sebelum memasuki tahapan pemilu 2024 atau setidak-tidaknya seleksi secara serentak dilaksanakan pada tahun 2023. Demikian keterangan pihak terkait KPU disampaikan atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan dokumen keterangan tertulis. Baik, terima kasih Pak Hasyim. Oh, mau diserahkan sekarang. Ya, terima kasih Pak Hasyim. Sudah dicatat dalam risalah. Keterangan KPU sudah diserahkan sekarang. Kemudian kepada Pak Dr. Arsul Sani, ternyata keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat juga baru saja kita terima saat ini juga. Oleh karena itu kita sampaikan terima kasih, sudah lengkap. Keterangan tertulis dan keterangan lisan sudah disampaikan baik oleh DPR maupun oleh pihak terkait Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kepada pemerintah, supaya pada persidangan yang akan datang itu sudah siap, tidak ditunda-tunda lagi untuk menyampaikan keterangannya, ya. Tolong disampaikan. Ya, baik. Dari pemohon akan mengajukan ahli atau tidak? Baik Yang Mulia, kami rencananya akan mengajukan ahli Yang Mulia. Baik, kalau begitu begini. Sidang yang akan datang itu akan diselenggarakan Rabu 1 Maret 2023 pada pukul 11 dengan mendengarkan keterangan Presiden terlebih dahulu. Kemudian berikutnya nanti pemohon bisa mengajukan ahli. Sebelum saya mengakhiri, apakah dari meja hakim ada yang akan disampaikan sehubungan dengan keterangan dari DPR dan pihak terkait? Cukup? Baik, kalau cukup dari pemohon ya, supaya dipersiapkan dulu ahlinya, tapi pemerintah mohon bisa pada persidangan yang akan datang sudah bisa menyampaikan keterangan tertulisnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Arsul Sani atas keterangannya, dan terima kasih Pak Asip KPU yang sudah memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan kepada semua pihak bahwa persidangan ditunda, akan kita selenggarakan pada hari Rabu 1 Maret tahun 2023 pada pukul 11.00 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan Presiden. Ada yang akan disampaikan? Pemohon? Cukup ya? Cukup. Dari Pak Arsul, cukup Pak Arsul? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih. Dari Presiden, cukup ya? Pak Hasyim, pihak terkait, cukup ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Arsul, terima kasih KPU. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan hari Rabu 1 Maret 2023 untuk perkara nomor 120 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Hadirin
Yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa 21 Februari 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.